Shalom saudaraku, selamat bertemu di dalam acara Star Generation. Saya dihubungi oleh koordinator Star Generation untuk mengisi acara pada tanggal 23 September, tepatnya hari Kamis. Awalnya saya sudah setuju, sudah bilang iya, dikatakan kita akan Zoom meeting, tapi setelah saya lihat acara saya tanggal 23 September itu tepatnya hari Kamis, saya ada acara penting yang nggak bisa ditunda. Saya hubungi lagi koordinatornya, tapi koordinator bilang nggak apa-apa Pak, direkam saja, nanti rekamnya kirim ke kami proses. Oh begitu. Jadi saya setuju, makanya firman ini saya rekam dan saya kirim. Tapi saya percaya bahwa rekaman firman ini tidak akan mengurangi makna dan kuasa dari firman ini. Kalau saudara mendengar dan melakukan firman ini, maka firman ini akan membawa berkat yang luar biasa bagi saudara. Dan saya berharap semua anak-anak hamba Tuhan angkatan 3941 mendengarkan berita firman ini, karena firman ini akan membawa berkat yang luar biasa bagi saudara. Mari saya ajak kita buka Alkitab di dalam kitab Mazmur, atau sebelumnya saya berterima kasih kepada koordinator Star Generation. Tuhan memberkati saudara. Kita buka Alkitab di dalam Mazmur 127 ayat yang keempat. Saya bacakan ayat ini, katakan begini: seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Anak panah di tangan pahlawan, seperti itulah anak-anak di masa mudanya, kata firman Tuhan. Pahlawan itu, saudara, tidak lain adalah Yesus. Yesus adalah pahlawan yang gak pernah gagal, yang gak pernah meleset. Ketika dia menembakkan sesuatu, pasti kena sasaran. Itu sudah pasti, saudara. Karena Yesus tidak akan pernah gagal. Tidak ada kamus kata gagal dalam dirinya. Dan dikatakan, saudara, anak-anak muda itu seperti anak panah di tangan pahlawan, atau seperti anak panah di tangan Yesus. Ada saat saudara akan ditembakkan. Ada saat Yesus akan menembakkan saudara, membidik sesuatu. Dan kalau anak panah itu adalah anak panah yang baik, anak panah itu akan kena sasaran. Haleluya. Kuncinya pada anak panah itu, dia menjadi anak panah yang baik atau menjadi anak panah yang tidak baik. Anak panah yang tidak baik adalah anak panah yang mungkin bengkok, tidak sempurna. Jadi ketika dia ditembakkan, maka jalannya anak panah itu nggak bagus, aerodinamikanya itu nggak bagus. Jadi dia meleset jauh. Ketika anak panah itu meleset, siapa yang harus disalahkan? Pasti bukan Yesus. Yesus tidak akan pernah salah, Yesus tidak akan pernah meleset. Anak panah inilah yang salah. Jadi kalau engkau ingin menjadi anak muda yang ketika dipanahkan akan mencapai sasaran, jadilah anak panah yang baik. Yesus merancang sesuatu yang besar bagi saudara. Kalau bapak-bapak, ibu gembala menamakan Anda itu star. Star itu bintang. Kalau kita bicara bintang itu berarti kita membicarakan orang-orang istimewa. Kalau kita bicara bintang lapangan, pasti kita langsung ingat Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Mereka adalah bintang-bintang lapangan hijau. Nah, kalau bapak, ibu gembala, orang tua dari kalian sudah menamakan saudara itu star, berarti mereka memiliki iman saudara akan menjadi orang-orang hebat. Saudara akan menjadi orang-orang besar, bahkan melebihi bapak ibu saudara. Jadi jangan sia-siakan hal ini. Jangan sia-siakan doa dan iman dari orang tua saudara. Saudara sedang dipersiapkan untuk menjadi anak panah yang baik, sehingga ketika engkau dipanahkan, ketika engkau ditembakkan,
engkau akan tepat sasaran. Saya percaya Tuhan sudah merancang sesuatu hal besar bagi saudara. Saya percaya itu, saudara. Sayang kalau Anda pada akhirnya menjadi anak panah yang tidak baik. Dan ketika Yesus menembakkan engkau, membidik sesuatu, jauh dari sasaran. Kita tidak berharap saudara gagal dalam rencana Tuhan. Kita percaya bahwa saudara akan menjadi orang yang berhasil, masa depan yang cerah, dipakai Tuhan yang luar biasa, menjadi bintang-bintang yang gemerlap, yang dapat menjadi berkat, berdampak bagi banyak orang. Kalau kita lihat saudara di dalam kitab Yesaya, mari kita lihat judul perikop ini adalah hamba Tuhan. Yesaya 49, saya baca ayat 1 dan ayat 2 dibilang begini. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan. Telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam. Dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing. Anak panah yang runcing, saudara. Dan menyembunyikan aku di dalam tabung panahnya. Oh haleluya, saudara. Ayat ini katakan bahwa Dia memanggil kita bahkan sejak dari kandungan. Sebelum dilahirkan Allah sudah memilih engkau. Sebelum dilahirkan Allah sudah menetapkan engkau untuk menjadi bintang tadi itu. Tapi untuk menjadi anak panah yang tepat sasaran, kalau kita lihat ayat ini dikatakan dia harus melalui proses, saudara. Dikatakan begini, saudara. Ayat 2 bagian terakhir. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing. Memproses anak panah menjadi anak panah yang runcing itu bukan hal mudah. Dia sudah melewati mungkin api, mungkin dipotong, mungkin dikikir dan segala macam, saudara. Dia sudah lewati itu semuanya sehingga dia menjadi anak panah yang runcing. Mungkin waktu dia diproses menjadi anak panah yang runcing, kalau dia manusia dia akan berteriak, Tuhan kenapa begini, sakit, wah kenapa saya dipotong, waduh kenapa saya dikikir, kenapa saya diketok-ketok sehingga aduh sakit. Ya, dia kalau manusia pasti teriak seperti itu. Tapi untuk menjadi anak panah yang runcing, mau atau tidak mau, harus melalui proses itu. Saudara mungkin sekarang sedang diproses Tuhan, atau mungkin akan diproses Tuhan. Saudara harus siap dengan hal itu, saudara. Jangan menjadi anak muda yang cengeng, jangan menjadi anak muda yang rapuh, jangan menjadi anak muda yang gampang sekali down, jangan menjadi anak muda yang pada akhirnya gampang untuk mempersalahkan Tuhan, pada akhirnya bersungut-sungut mengikuti hawa nafsu, sehingga saudara merusak masa depan saudara dengan berbagai hal-hal yang negatif. Saya berharap saudara menjadi anak panah yang mau diproses Tuhan, sehingga anak panah itu menjadi anak panah yang baik. Di dunia ini saudara ada 3 cara. 3 cara itu, pertama cara Allah. Cara Allah itu dimulai dari Allah, proses baru hasil. Cara kedua adalah cara manusia. Cara manusia itu adalah Allah diabaikan, proses tetap ada, yang penting hasil. Tapi cara ketiga yang paling bahaya, amburadul, saudara, cara iblis. Cara iblis itu adalah Allah diabaikan, proses diabaikan, yang penting hasil. Makanya kita nggak usah heran lihat orang-orang sekarang yang menghalalkan segala cara. Yang penting dapat duit sebanyak-banyaknya. Entah dia jual narkoba, melakukan trafficking, atau jual senjata ilegal dan lain-lain, saudara.
Yang penting dia dapat duit. Atau ketika dia menjabat, dia korupsi uang negara, uang perusahaan. Nah, orang seperti itu yang pakai cara ketiga, cara iblis. Allah diabaikan, proses diabaikan, yang penting hasil. Kalau cara manusia, Allah memang diabaikan, tapi proses dia masih hargai. Mungkin dia lahir tanpa percaya kepada Yesus, dia di sekolah baik-baik, itu namanya proses. SD, SMP, semua strata 1, 2, 3, itu proses yang dia lalui untuk mencapai keberhasilan. Dapatkah orang yang tanpa Tuhan berhasil? Dapat, saudara. Banyak orang yang mengabaikan Tuhan, orang-orang ateis, nggak percaya Tuhan bisa berhasil. Tapi apakah kita harus meniru cara orang-orang itu? Tidak. Kenapa? Karena kita anak-anak Tuhan, anak-anak raja. Bukan hanya di dunia ini kita berproses mendapatkan suatu hasil, tapi kita mau mencapai sasaran yang lebih besar, terbesar, yaitu mendapat surga yang kekal. Orang-orang itu tidak berpikir tentang hal itu. Tapi tentu saja kita yang menjadi anak-anak hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, selalu berpikir untuk hal itu. Hal-hal di dunia ini nomor 2, nomor sekian. Tapi hal-hal kerajaan Allah itu yang menjadi nomor 1. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, maka Allah harus nomor 1. Dimulai dari Allah. Proses dihargai, baru kita mendapat hasil. Inilah anak-anak hamba Tuhan. Inilah calon-calon bintang masa depan. Inilah orang-orang yang akan mendapat sesuatu yang besar, tidak akan meleset ketika dipanakan oleh sang pahlawan itu, saudara. Orang-orang yang mengutamakan Tuhan, menghargai proses, dan pada akhirnya mendapatkan hasil. Jadi saudara, kalau engkau sedang dalam masa-masa proses sebagai anak panah yang sedang diruncingkan oleh Tuhan, berserahlah kepada Dia. Bersyukurlah bahwa Dia mengasihi engkau, bahwa Dia ingin engkau menjadi anak panah yang baik, dan Dia ingin engkau mencapai sasaran. Kita mau belajar kepada tokoh-tokoh Alkitab, saudara. Banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang pada akhirnya berhasil mencapai sasaran, dipakai Tuhan luar biasa, karena mereka mau menghargai proses ini. Banyak, saudara. Kita sebut saja Yusuf. Bagaimana Yusuf diproses, saudara, oleh saudara-saudaranya, ya, dibuang ke lubang, dijual, jadi budak, dipenjara, dan lain-lain yang Yusuf alami. Begitu berat, tapi pada akhirnya dia mencapai sasarannya, dibidikan dan mencapai tepat sasaran, menyelamatkan bangsa Israel dari kepunahan karena kelaparan. Tapi saya mau ajak saudara membahas tentang Daud. Kita tahu Daud adalah seorang raja yang paling berhasil. Ya, sudah dipilih Tuhan, diproses Tuhan, dan pada akhirnya dia menjadi raja yang sangat berhasil. Saya ajak saudara buka Alkitab di dalam 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Samuel 17 ayat 1 ya sampai ayat yang ke-11. Kita akan lihat Raja Daud di sana, saudara, ketika dia berhadapan dengan Goliat. Cerita ini, saudara, atau kisah ini sudah sering kita dengar atau sampaikan, terutama kepada anak-anak sekolah minggu. Tapi saya percaya, saudara, firman ini ada sesuatu hal, selalu kita temukan sesuatu hal yang baru di dalamnya. Saya bacakan ayatnya, dibilang begini. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang
Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah di antara Soko dan Eseka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Terbantim. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari antara orang Filistin namanya Goliat dari Gat. Tinggi 6 hasta sejengkal. Ketopang tembaga di kepalanya dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 shikal tembaga. Ia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gangan tombaknya seperti pesa tukang tenun. Dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk pada kami. Lalu kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadamu seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Oh haleluya. Kisah selanjutnya saudara boleh baca sendiri saja saudara. Saya mau membahas tentang Daud di sini. Apa hal-hal yang dapat kita pelajari melalui kisah Daud menghadapi Goliat ini? Kenapa Daud pada akhirnya menjadi orang hebat, menjadi bintang, saudara? Ya, seorang raja yang dipakai Tuhan luar biasa. Kita lihat karakter Daud terlukis indah ketika dia menghadapi Goliat. Hal-hal yang dapat kita pelajari dari kisah ini saudara, saya mau bilang pertama, respon yang benar terhadap masalah, fokus pada Allah bukan terhadap masalah. Itu pertama saudara. Daud memiliki hal ini. Dia memiliki respon yang benar terhadap masalah. Respon kita terhadap masalah saudara menentukan keberhasilan kita atau kegagalan kita. Banyak orang berespon terhadap masalah dengan langsung marah-marah atau mungkin kehilangan kendali diri gitu kan. Atau mungkin lingkungan yang menekan anak-anak muda yang coba membuat dia tersisi. Dia bilang, kamu banci, kamu gak makan narkoba berarti kamu bukan kelompok kita. Kalau kamu ingin menjadi kelompok kita, kamu harus coba. Pada akhirnya dia berespon dengan cara salah. Dia ikuti ajakan itu dan menghancurkan masa depan. Banyak anak muda yang seperti itu. Dan saya berharap anak-anak hamba Tuhan tidak seperti itu. Saya berharap anak-anak hamba Tuhan memiliki respon yang benar terhadap masalah saudara. Masalah apapun yang saudara alami, beresponlah dengan cara yang benar. Fokus kepada Allah bukan kepada masalah. Beda antara Saul dan Saul dan Daud. Kalau Saul saudara, dia respon atau dia fokus kepada Goliat. Ketika dia melihat Goliat itu tinggi besar dan berbaju zirah, punya golok yang gede banget, ketakutan, responnya ketakutan. Bukannya Saul, orang-orang Israel pun, tentara-tentara Israel yang berkumpul pada waktu itu menjadi sangat ketakutan. Mereka berespon yang salah terhadap masalah. Kenapa? Mereka fokus kepada Goliat. Mereka fokus kepada masalah itu. Tapi Daud berbeda, saudara. Kalau kita baca kisah ini, saudara, maka kita akan temukan Daud menyebut Allah itu 9 kali. Dan menyebut Goliat hanya 2 kali. 9 kali menyebut Allah. Allahku besar, Allahku hebat, Allahku ajaib. Allahku lebih besar dari permasalahan.
Karena dia berespon yang benar. Fokus kepada Allah, bukan kepada Goliat. Dia mampu menghadapi Goliat. Ada dalam Mazmur 121 sudah dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Di manakah datangnya pertolongan? Ketika pemazmur ini melayangkan mata ke gunung-gunung, gunung-gunung itu bisa bicara masalah, persoalan, hal-hal yang ada di dunia ini. Tapi pada ayat 2 dia bilang begini, pertolonganku ternyata hanya ada dari Tuhan saja. Waktu kita fokus kepada masalah, saudara, kita akan melihat masalah itu seperti gunung yang sulit untuk ditaklukkan. Tapi ketika kita fokus kepada Allah, melihat kepada Allah, maka kita akan melihat gunung-gunung itu kecil. Kenapa? Allah lebih besar dari gunung-gunung itu. Realitanya memang gunung itu besar, tapi ada realita yang lebih besar dari itu. Allah lebih besar dari gunung-gunung. Kenapa? Allah pencipta alam semesta, termasuk gunung-gunung itu sudah. Jadi nggak usah takut dengan masalah. Kenapa? Allah kita lebih besar dari segala persoalan apapun di tengah dunia ini. Kedua, saudara, saya cepat saja karena saya diberikan waktu maksimal setengah jam. Hal kedua, Daud telah melewati proses. Nah, kembali lagi melewati proses. Coba kita lihat ayat 34 sampai 37. 34 sampai ayat yang ke-37. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawannya, maka aku menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu pada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Rupanya saudara, Daud tidak serta-merta menjadi seorang yang berani. Dia telah ditempa, diproses di padang pengembalaan domba. Di sana dia menghadap panas terik, hujan, angin. Di sana dia mungkin sering menghadapi kekurangan makanan. Tidak seperti kita yang tinggal di kota, sudah keluar aja udah banyak yang jualan makanan. Apalagi bapak-bapak saudara, bapak-bapak kita punya banyak duit kan, bisa beli apa aja. Makanya anak-anak hamba Tuhan itu banyak kan gendut kan. Saya percaya bahwa intermezzo, saudara. Tidak seperti Daud, saudara. Daud diproses di padang yang kering, padang pasir loh, mengembalakan kambing domba. Dan masalah yang lebih berat adalah menghadapi singa, menghadapi beruang. Ya, mungkin awalnya ketika Daud menghadapi beruang agak takut juga kan. Tapi karena dia ingat domba-domba yang dipercayakan kepada dia, oh tidak bisa, saya harus hadapi beruang ini, harus hadapi singa ini. Lama-lama dia jadi berani dan pada akhirnya dia terlatih menjadi ahli untuk mengalahkan singa dan beruang. Ketika dia hadapi Goliat, maka dia tidak takut lagi. Sebesar apapun Goliat itu, dia nggak peduli lagi. Dia sudah ditempa, dia sudah diproses. Jadi saudara, kalau saudara sedang diproses saat ini, ikuti proses itu. Karena proses itu yang akan membuat Anda menjadi anak panah yang runcing. Dan ketika ditembakkan, pasti kena sasaran. Saya cepat saja saudara. Saya lihat udah 24 menit. Ketiga dan yang terakhir tentunya, Daud mengabaikan gangguan-gangguan kecil dan fokus pada tujuan. Ayat 28 dan ayat yang ke-30 saya bacakan. Dia bilang begini, saudara. Ayat 28 dan ayat yang ke-30. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Tetapi jawab Daud,
Apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya aja. Dan menjadi secara enteng, saudara. Ada masalah-masalah kecil, ada masalah-masalah dari kakak-kakaknya. Kalau dia terlalu berfokus pada masalah itu, saudara, dia gagal untuk menghadapi Goliat. Dia gagal menjadi orang hebat, dia gagal menjadi orang besar. Momentum Daud untuk menjadi orang hebat ada di sini, saudara. Ada di medan pertempuran menghadapi Goliat. Kalau dia berfokus kepada masalah-masalah kecil, gangguan-gangguan kecil, dia gagal, saudara. Tapi dia berfokus pada tujuan yang besar. Saya harus hadapi Goliat. Apa urusan? Enggak kok sih bertanya. Dia nggak mau terangkan, oh saya kesini untuk ini. Nah, nggak perlu menanggapi orang-orang yang sirik, menghadapi orang-orang yang suka mengganggu dan lain-lain. Nggak perlu, abaikan aja, saudara. Kadang-kadang anak-anak muda itu terlalu fokus pada hal seperti itu, saudara, pada cibiran orang, nyinyiran orang, sehingga dia sedang menuju ke sesuatu yang besar, ke tujuan yang besar, padahal berbelok karena memperhatikan hal-hal yang kecil itu, gangguan-gangguan kecil itu, sehingga menjadi gagal. Oh saudara, saya yakin bahwa saudara anak-anak Tuhan angkatan 3941 bukan orang-orang seperti itu, tapi orang-orang, engkau adalah orang hebat yang akan menjadi alat Tuhan, alat di tangan Tuhan, dan memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya tidak menyelebarkan firman Tuhan, saya sampaikan di sini. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan.